Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 29 dalam video ini akan menjelaskan mengenai percobaan ke-6 yaitu pelengkungan batang. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Arif Rizky Pratama dengan NIM D600-200-151 dan juga 3 rekan saya dalam kelompok 29 yaitu Raden Lutfi Indra Versateliono dengan NIM D600-200-153. Lalu ada Ismail Jordi dengan NIM D600-200-206 dan yang terakhir ada Vicha Devinasari dengan NIM D600-200-155. Nah teman-teman, sebelum ke arah praktikum maupun percobaan, tentu teman-teman juga harus mengetahui terlebih dahulu mengenai gambaran maupun teori dari pelengkungan batang sendiri. Nah, maka dari itu, saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi pelengkungan batang, tegangan, modulus elastisitas, serta contoh dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pelengkungan batang sendiri itu definisinya apa sih? Nah, pelengkungan batang itu maksudnya peralihan dalam arah vertikal dari sembarang titik di sumbu balok. Nah, pengukuran sendiri diukur dari permukaan netral awal ke posisi netral setelah terjadi deformasi. Setelahnya di sini ada tegangan. Tegangan sendiri atau stres didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dengan luas penampang benda. Nah, rumusnya sendiri adalah sigma sama dengan F per A, di mana sigmanya merupakan tegangan, F-nya merupakan gaya, dan A-nya merupakan luas penampang. Lalu selanjutnya apa sih pentingnya tegangan sendiri? Jadi tegangan itu sangatlah penting teman-teman karena hal ini dibutuhkan untuk menentukan ukuran dan jenis bahan penyangga atau penopang suatu beban. Nah, lalu di sini juga ada macam-macam dari tegangan. Yang pertama adalah regangan. Jika dua buah gaya yang berlawanan atau menjauhi pusat benda dikenakan pada ujung-ujung benda. Nah, lalu ada mampatan. Terjadi jika dua buah gaya berlawanan arah menuju pusat benda dikenakan pada ujung-ujung benda. Lalu yang terakhir ada geseran. Jika dua buah gaya yang berlawanan arah dikenakan pada sisi-sisi bidang benda. Nah, lalu ada regangan. Regangan sendiri didefinisikan sebagai perbandingan dari perubahan panjang batang mula-mula. Makin besar tegangan pada benda, makin besar juga regangannya. Jadi rumusnya regangan sama dengan delta L per L, yang dimana delta L-nya itu adalah pertambahan panjang dan L-nya merupakan panjang mula-mula. Pentingnya regangan. Regangan sangat diperlukan untuk mengukur seberapa jauh benda tersebut dapat berubah untuk dibentuk. Pada daerah elastis tegangan berbanding lurus dengan regangan. Hubungan tegangan dan regangan. Nah, yang pertama adalah sesuai dengan hukum Hooke, tegangan adalah sebanding dengan regangan. Berlaku pada kondisi tidak melewati batas elastis suatu bahan ketika gaya dilepas. Kesebandingan tegangan dan regangan dinyatakan perbandingan tegangan satuan terhadap regangan satuan atau perubahan bentuk. Perbandingan antara tegangan dan regangan disebut modulus elastisitas. Dengan rumus E atau modulus elastisitas sama dengan sigma per E. Nah, lalu di sini ada modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas sendiri didefinisikan sebagai kemiringan dari kurva tegangan regangan pada daerah deformasi elastis. Bahan yang lebih kaku akan memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi tentunya. Nah, rumusnya sendiri yang tadi, modulus elastisitas sama dengan sigma per E, di mana sigmanya itu adalah tegangan dan E-nya sendiri adalah regangan. Pentingnya modulus elastisitas. Nilai modulus sendiri itu
digunakan sebagai ukuran ketahanan suatu material untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada material tersebut, di mana deformasi adalah perubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari suatu objek. Jadi semisalnya untuk menentukan suatu penopang, suatu material untuk membuat suatu gedung, tentu itu harus ditentukan juga modulus elastisitasnya karena akan berpengaruh terhadap kokohnya bangunan tersebut. Nah, macam-macam modulus. Yang pertama adalah modulus Young. Modulus Young adalah suatu besaran yang digunakan untuk mengukur ketahanan suatu material untuk mengalami perubahan bentuk saat gaya diterapkan pada material tersebut. Lalu di sini ada modulus bulk. Modulus bulk sendiri adalah perbandingan tegangan dan regangan volume yang dihasilkan. Yang terakhir adalah modulus geser, yaitu perbandingan antara tegangan geser dengan regangan geser. Nah, lalu di sini ada penerapan fungsi modulus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama itu adalah tali busur dalam cabang olahraga panahan, terus papan loncatan pada cabang olahraga loncat. Nah, dan di sini ada contoh-contoh lainnya. Nah, yang terakhir di sini ada contoh benda dan tingkat elastisitasnya. Nah, yang pertama itu ada tulang manusia dengan modulus elastisitas sebesar 14 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Lalu ada aluminium dengan tingkat elastisitas 69 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi dan bahan lainnya. Jadi setiap barang itu memiliki tingkat elastisitas yang berbeda-beda. Dan juga tadi dijelaskan jika istilahnya barangnya semakin kuat itu elastisitasnya semakin tinggi juga. Nah, jadi itulah gambaran dan teori mengenai pelengkungan batang. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan ke arah praktikum maupun percobaan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lutfi Indra Versatiliono. Perkenalkan, nama saya Raden Lutfi Indra Versatiliono dengan NIM D600-153. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman saya, semoga kalian telah memahami tentang praktikum kami kali ini. Dan kali ini izinkan saya untuk menunjukkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam praktikum. Alat yang pertama yang akan kami gunakan dan sebagai alat utama adalah penggaris besi. Dalam praktikum kali ini, besi digunakan sebagai media percobaan pelengkungan batang, yang nantinya gelembungan besi tersebut akan dihitung berapa panjang gelembungannya yang dapat dihasilkan oleh penggaris besi tersebut. Alat yang kedua yaitu penggaris, yang akan digunakan untuk menghitung berapa panjang gelembungan batang tersebut. Alat yang ketiga yaitu motor plastik yang akan kami gunakan sebagai beban untuk menguji gelembungan. Dan alat terakhir yang akan kami gunakan yaitu tali. Tali di sini kami gunakan untuk menghubungkan antara beban dan penggaris besi tersebut yang menjadi batang. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya untuk meneruskan atau menunjukkan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Jordi dengan NIM D600-200-206 dari Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melanjutkan praktikum sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Bahan-bahannya tadi sudah dijelaskan, ada 2 buah penggaris, yang satu digunakan sebagai objek kelengkung, yang satu digunakan untuk mengukur kelengkungan, dan yang kedua ada bebannya berupa botol dan air, dan yang ketiga itu tali untuk mengikat beban.
Baiklah, kita akan memulai percobaannya. Langkah pertama, kita letakkan penggarisnya di bidang datar. Yang kedua, kita ukur panjang semula sebelum diberikan beban, yaitu sepanjang 17 cm. Setelah itu kita akan memasangkan bebannya di sini. Pastikan berada di tengah-tengah. Oke. Langkah selanjutnya, kita berikan sebuah alat apa saja, yang penting lurus. Bisa juga penggaris seperti yang saya lakukan sekarang. Terus kita mengukur kelengkungannya. Begini caranya. Setelah itu kita coba lihat nilai kelengkungannya berupa 2,8 cm, dan panjang objek setelah diberi beban adalah 20 cm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Devinasari dengan NIM D600-200-155 dari kelompok 29. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang percobaan ke-6, yaitu percobaan kelengkungan batang. Kelengkungan batang tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti panjang batang, berat beban, serta luas penampang. Karena semakin luas penampangnya panjang, kelengkungan batang yang terjadi pun juga akan semakin besar. Serta jika jarak luas penampang tersebut kecil, maka kelengkungan yang akan terjadi pada batang juga akan kecil. Serta semakin banyak beban yang diberikan pada batang, maka makin besar juga regangan yang akan terjadi pada batang tersebut. Sekian kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.